Sahabat Matanera, anime One Piece tengah ramai dibicarakan oleh netizen Indonesia. Bahkan tak mau ketinggalan, baca pres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dan baca pres Anies Baswedan juga membicarakan kartun Jepang yang sedang viral tersebut. Prabowo sendiri membicarakan kartun asli Jepang tersebut dengan seorang konten kreator tanah air. Memang akhir-akhir ini Pak Prabowo sungguh diperhitungkan sebagai capres 2024 yang potensial untuk menang. Sedangkan Pak Anies Baswedan menyaksikan film anime tersebut bersama keluarganya. Kalau kita perhatikan dari dua baca pres ini, keduanya tidak mengikuti perkembangan karya-karya kreatif yang sedang hangat dibicarakan oleh anak muda tanah air. Pak Prabowo sendiri bertanya, apakah anak muda kita bisa membuat anime, karya-karya kreatif lainnya yang bisa mempengaruhi masyarakat dunia? Jawaban pintas kita bisa katakan, SDM Indonesia sangat mumpun untuk menghasilkan karya-karya yang bisa memantik perhatian masyarakat dunia. Kali ini kita tidak akan membahas kemungkinan-kemungkinan janji atau bisa disebut kampanye para baca pres soal hal-hal kreatif yang bisa dihasilkan oleh anak muda Indonesia. Kita juga tidak sedang membahas konsep dan visi misi mereka soal karya kreatif anak bangsa. Kali ini, sahabat Matanera akan mengupas tuntas jawaban pertanyaan mengapa anime One Piece asal Jepang bisa viral dibicarakan oleh publik Indonesia. Apa sih isi dari film anime One Piece tersebut? Sepertinya kita sepakat, animasi ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia hari ini. Anime atau komik One Piece menyisipkan beberapa kritik dan gambaran dunia di masa depan. Anime One Piece merupakan mahakarya terbesar seorang kreator asal Jepang, Eiriko Oda. Menurut saya, dia berhasil mengemas isu-isu dunia dari zaman dahulu hingga gambaran dunia di masa depan dalam sebuah series komik anime bertema bajak laut. Apa sih isu yang dimuat dalam animasi One Piece? Berdasarkan penelusuran kita, ada tiga isu yang dibahas dalam anime ini, yaitu soal perubahan iklim, kritikan terhadap oligarki, dan persoalan diskriminasi. Saya akan tunjukkan kepada sahabat Matanera bukti dari tiga hal tadi. Kita analisis bersama. Pertama, isu perubahan iklim. Isu perubahan iklim sedang menjadi isu global dewasa ini. Pemerintah di seluruh dunia sedang mengampanyekan energi hijau untuk memperlambat perubahan iklim yang dapat berdampak luas terhadap kehidupan manusia di masa depan. Isu perubahan iklim dalam dunia One Piece digambarkan dengan cuaca yang tidak dapat ditebak dalam setiap pelayaran menuju pulau terakhir di peta. Tidak jarang, cuaca dalam One Piece berganti sangat drastis dalam waktu yang sangat cepat. Cuaca yang awalnya tenang bisa saja berganti menjadi hujan badai dalam hitungan menit bahkan. Kedua, ini semakin seru dan semakin relevan. Kritik soal oligarki. Oligarki sendiri merupakan bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan tersebut berada di tangan segelintir orang. One Piece juga membahas soal oligarki. Ini menarik. Pemerintah dunia merupakan penguasa atau pemimpin negara-negara yang ada di dalam dunia One Piece, mengatur negara mereka masing-masing. Akan tetapi, mereka tidak dapat leluasa. Mengapa demikian? Karena di balik mereka terdapat pemerintahan bayangan yang berada di balik layar mengatur peta politik, kekuasaan, dan ekonomi dunia. Di dalam One Piece, oligarki ini disebut Gorosei. Gorosei sendiri memiliki arti 5 bintang tertua yang menjadi kepala pemerintahan dunia, memerintah seluruh dunia. Bisa dikatakan, raja atau kepala negara di One Piece merupakan kepanjangan tangan dari Gorosei tersebut. Dalam realitas politik di dunia nyata, kekuasaan negara sudah berdasarkan kepada kehendak rakyat atau sistem politik demokrasi. Namun, pada politik praktisnya, pemerintahan yang ada tetap dipegang oleh orang dari partai politik itu saja, atau sering disebut elit politik. Jika kita melihat lebih luas, peta politik dunia sekarang ini dipegang oleh kelompok semacam Gorosei tersebut. Kelompok-kelompok dengan kemampuan ekonomi luar biasa tersebut berada di balik layar mengatur perpolitikan dunia internasional. Ketiga, persoalan diskriminasi. Persoalan diskriminasi ras yang terjadi dalam dunia One Piece disajikan dengan sangat nyata. Dalam dunia One Piece, baik dan buruknya seseorang dilihat dari ras mereka. Diskriminasi rasial yang terjadi kepada manusia ikan menjadi gambaran bagaimana masyarakat dunia One Piece melihat perbedaan ras. Hukum di dunia One Piece juga masih membeda-bedakan. Bahkan, kaum bangsawan seperti naga langit dapat mempermainkan hukum seenaknya sendiri. Saya dan sahabat Matanera sepertinya sepakat bahwasannya, ya, cerita yang ada dalam One Piece memang sering terjadi dalam kehidupan di dunia nyata dan sangat relevan dengan masyarakat Indonesia. Orang yang memiliki uang dan kekuasaan
dapat terlepas dari jeratan hukum dengan sangat mudah. Dari cerita diskriminasi rasial yang terjadi kepada manusia ikan di One Piece juga masih terjadi di negara kita, Indonesia. Ada warga negara yang masih dianggap sebagai masyarakat terbelakang, padahal mereka memiliki kemampuan fisik dan keterampilan yang lebih baik dari masyarakat yang memandang rendah tersebut, terutama dalam hal bertahan hidup di alam Indonesia. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.